Sehat kalian kemana? Lemes kan? Sudah sih, kalian kenapa? Udah pesan dulu. Iya bang ya. Gimana persiapan rumah sekalian di depan? Ini tugas kita kemarin analisis tentang keuangan bulan bulan. Tugas analisis keuangan berdasarkan PSAK 69 ya? Iya. Nah, ngomongin tentang PSAK, kalian tahu nggak sih perusahaan agrikultur sebelumnya? Perusahaan agrikultur itu menggunakan pedoman apa untuk menyusun laporan keuangannya? Itu PSAK 69 kan? Nah iya betul. Tapi PSAK 69 itu kan baru mulai ada itu kan berapa ini tahun 2018. Nah berarti sebelum 2018 kalian tahu nggak sih perusahaan agrikultur itu menggunakan pedoman apa untuk menyusun laporan keuangannya? Ya sempat satu nggak sih? Soalnya kan ya sempat satu itu mengatur tentang agrikultur ya. Iya benar. Dulu sebelum diberlakukannya PSAK 69, pelakuan akuntansi untuk aset biologis di Indonesia menggunakan pedoman PSAK 16 sebagai aset tetap dalam mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset di laba rugi periode terjadinya. Tetapi pada tanggal 1 Januari 2014, PSAK 69 sudah berlaku efektif untuk diterapkan perusahaan agrikultur di Indonesia. PSAK 69 ini pun juga mengadopsi semua pengaturan dari IAS 41 agrikultur secara keseluruhan. Jadi kenapa PSAK 69 itu mengadopsi IAS 41 secara keseluruhan? Menurutku ya, untuk memastikan perusahaan agrikultur di Indonesia itu agar sesuai dengan standar internasional nggak sih? Karena kan untuk penggunaan IAS 41 itu di Indonesia masih mengalami kesulitan akibat dari perbedaan IAS 41 dengan PSAK 16. Nah, makanya IAS 41 ini diadaptasi menjadi PSAK 69, jadi bisa diterima di Iya sih, aku juga mikir gitu sih. Padahal kan ya 41 itu kan sudah ada semenjak tahun 2000. Nah tapi masih banyak tuh perusahaan agrikultur yang menggunakan PSAK 16 untuk melakukan aset biologisnya. Makanya PSAK 69 itu dibuat dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada tanggal 16 Desember tahun 2015. Begitu sih. Terus kenapa perusahaan agrikultur itu harus menerapkan PSAK 69? Apa sih perbedaan dari kedua PSAK itu? Ini aku ada loh ketemu perbedaan PSAK 16 sama 69. Saya terlihat. Mana? Di sini aku jelaskan ya, sepengetahuan aku aja. Nah, di sini aset biologisnya itu dalam ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu ada tanaman dan hewan berdasarkan IAS 41. Tanaman ini terbagi menjadi tiga lagi, ada tanaman produktif, tanaman agrikultur, dan tanaman lainnya. Untuk tanaman produktif ini, dia digolongkan sebagai aset tetap menurut pedoman PSAK 16. Untuk produk agrikultur dan tanaman lain itu digolongkan sebagai aset biologis menurut pedoman PSAK 69. Terus ini aku juga ada nih ketemu perbedaan antara PSAK 16 sama PSAK 69. Nah, di sini tuh dijelaskan kan pada PSAK 16 itu tanaman perkebunan diakui sebagai aset. Terus untuk yang produk agrikulturnya pada PSAK 16 itu dia diakui sebagai aset, tidak diakui sebagai aset biologis. Sedangkan pada PSAK 69 itu dia tanaman perkebunannya diakui sebagai aset tetap. Sedangkan dan untuk produk agrikulturnya itu dia diakui sebagai akun aset biologis tersendiri. Ya kalau misalnya di PSAK 16 itu nggak ada aset biologis, nggak ada diakui sebagai aset biologis. Sedangkan di PSAK 69 tuh ada akun aset biologis tersendiri gitu. Terus yang perbedaan kedua itu ada juga tuh kayak yang pada PSAK 16 aset biologisnya diukur menggunakan biaya perolehan dengan rincian biaya kapitalisasi serta mengalami penyusutan. Jadi pada PSAK 16 itu aset biologisnya akan mengalami penyusutan karena dia mengukurnya melalui
menggunakan biaya perolehan dengan isian biaya kapitalisasi. Sedangkan pada PSAK 69, nah itu dia aset biologisnya diukur pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya untuk menjual, dan aset biologisnya tidak disusutkan. Jadi pada PSAK 69 itu dia diukur dengan menggunakan nilai wajar dan tidak ada penyusutan pada aset biologisnya. Itu sih perbedaannya. Oh, berarti perusahaan agrikultur itu harus menerapkan PSAK 9 untuk pelakuan aset biologisnya ya? Betul. Nah, di PSAK 69 ini membantu perusahaan agrikultur untuk mengelola produk agrikultur dan aset biologisnya agar lebih efektif, akurat dan transparan, serta memastikan penerapan standar akuntansinya sesuai dengan kriteria pengakuan aset dan produk agrikultur. Jadi kalau ada perusahaan yang belum menggunakan PSAK 9 itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya pun ada perusahaan yang belum menerapkan PSAK 69, mungkin nanti mereka akan mengalami kesulitan tuh dalam pelakuan aset biologisnya. Seperti contohnya pada pengakuannya, ada perusahaan agrikultur yang masih menggunakan PSAK 16 mengakui bahwa mereka kekurangan biaya untuk menjual dan sulit untuk mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset di laba rugi periode tersebut. Sedangkan pada perusahaan yang telah menerapkan PSAK 69, mereka tuh dapat mengakui aset biologisnya pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangannya telah dinilai pada nilai wajar yang dikurangi oleh biaya untuk menjual. Begitu sih. Oh, jadi aku udah ngerti nih. Coba kita cari contoh laporan keuangannya. Aku ada dapat ini perusahaannya, PT Estika Tata Tiara Tbk. Dia juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia loh. Kirim dong coba. Bentar ya. Dapat. Kirim di grup aja. Oke. Nah, coba baca. Oh, ini perusahaannya aset biologisnya tentang hewan ya? Iya, hewan ternak. Yang merek ini itu loh. Tau nggak? Kayak pernah dengar sih. Daging. Iya. Oh, pernah. Jangan kena bahas itu, aku udah dapat kesimpulan. Apa tuh? Sini, PT Estika Tata Tiara Tbk menggolongkan aset biologisnya sebagai aset lancar perusahaan. Kok kau bilang kayak gitu? Mana buktinya? Ini loh yang di neraca. Dan sana dia menggolongkan aset biologisnya sebagai aset lancar. Oh, juga ada nampaknya. Dalam pengakuannya, PT Estika Tata Tiara Tbk mengakui aset biologisnya sebagai bagian dari aset lancar perusahaan dengan menyajikan pada laporan posisi keuangan sebagai akun aset biologis. Nah, lalu aset biologis yang dilakukan perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam PSAK 9. Berikutnya dalam pengakuannya, PT Estika Tata Tiara Tbk itu mengukur aset biologisnya berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Itu sumbernya dari mana? Ini aku udah baca loh, dapat di CALK-nya. Katanya di sini ternak sapi hidup dalam proses penggemukan merupakan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Itu sih. Oh, dapat kesimpulan di sini apa? Ini aku juga baru baca kan. Nah, Ini dalam pengungkapannya, perusahaan ini telah mengungkapkan asetnya sesuai dengan ketentuan PSAK tentang agrikultur. Itu juga ada disebutkan dalam CLK tuh, kalau misalkan lihat ada tuh kayak ini. Di oh sini. yang itu. Ya kan? Nampak kan ya ini. Oh, itu. Ini. Terus, nah di sini katanya PT Estika Tata Tiara mengungkapkan aset biologisnya menjadi jaminan atas utang perusahaannya. Akan tetapi, dalam hal pengungkapan ini perusahaan, PT Estika Tiara masih belum mendeskripsikan aset biologis yang seharusnya mengenai jenis, manfaat, dan lain-lain secara lengkap. Bisa dibilang kayak dalam hal pengungkapan perusahaan ini belum mengungkapkan secara lengkap gitu dalam pengungkapan umumnya. Tapi di sini juga ada dijelaskan itu kan, dia udah mengungkapkan kalau misalnya aset biologisnya itu dijadikan jaminan atas utang perusahaan itu sih. Jadi itu yang bisa kita ambil kan dari perusahaan ini. Terus aku nggak ada nemuin hal lain lagi sih tentang perusahaan ini. Kayak gitu aja deh. Gue udah mendung gue. Kayaknya mau hujan, kainku belum kuangkat dulu ya Allah.
ntar dulu ke kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya kita ambil yaitu di mana PSK 9 itu kan merupakan pedoman dasar dalam menyusun laporan keuangan untuk perusahaan Cikutur, dan PSKN 9 itu merupakan adaptasi dari IAS 41 yang telah ada sebelumnya. Itu gimana? Jangan coba lengkap ya. Sampai juga banyak juga pembahasan kita ya. Makasih banyak ya, ilmu-ilmunya. Ya.